Ya, MotoGP terakhir kali diadain di Indonesia itu tahun 96 dan juga 97. Nggak lanjut lagi ke 98 karena waktu itu ada krisis finansial atau krisis moneter. Setelah 25 tahun, akhirnya MotoGP balik lagi ke Indonesia. Pas banget di Pulau Lombok, di sirkuit yang baru, sirkuit Mandalika. Dan gue sekarang pas banget ada di sirkuit Mandalika. Kalau lo ngeliat belakang ini, ada icon atau landmarknya sirkuit Mandalika. Keren banget. Ini adalah YouTube gua pertama kali gua upload video. Di episode pertama gua kali ini, gua akan nunjukin perjalanan gua mulai dari rumah, dari Jakarta sampai ke sirkuit, dan gue juga akan nge-review gimana kesiapan sirkuit menjelang balap, sampai nanti gua akan nonton waktu free practice 1 sampai ke race-nya. Tapi sebelum kita nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and share supaya gue juga lebih semangat lagi buat bikin videonya. Nah, penasaran buat ngeliat perjalanan gue mulai dari Jakarta, dari rumah? Langsung aja ya, kita balikin tuh sama orang yang masih ada di Jakarta. Kuy! Thank you Mas yang udah bikin opening di Mandalika, keren banget. Dan sekarang persiapan gue untuk Mandalika, gue udah beli tiket untuk 3 hari, 3-day pass, mulai dari hari Jumat sampai hari Minggu. Tapi tiket yang gue beli itu tribunnya beda-beda. Jadi waktu hari Jumat, free practice 1 dan 2 itu gue beli di tribun di tribun F, itu tempatnya di dekatnya tikungan 7, 8, dan 9. View-nya langsung ke laut. Terus kemudian untuk hari keduanya, waktu free practice 3, free practice 4 sama kualifikasi, gue beli tribunnya itu, nontonnya di tribun yang B, which is itu deket pedok gitu ya, lurusan track itu. Terus kemudian untuk di race-nya, gue beli di tribunnya Marc Marquez. Gue tuh fans matinya Rossi deh. Nah, gue tuh fans garis berasnya Rossi. Nah, gue itu fans garis kerasnya Rossi. Tapi kenapa gue nonton di tribun Marquez, dapet tiketnya itu cuma di tribunnya Marquez? Karena gue beli tiketnya itu telat, dapetnya cuma di tribun itu aja. Dan untuk penginapan emang susah banget cuy. Waktu Superbike itu, gue beli tiket untuk dormitory itu harganya 200 ribuan kalau nggak salah satu malam. Sekarang tempat yang sama dormitory itu dijual harganya 1 juta. Dan memang kayaknya semua tempat kayak begitu. Agak susah. Salahnya gue nggak booking jauh-jauh hari. Nah, tapi gue udah nemuin penginapan dari Airbnb. Gue dapat harga yang lumayan murah. Cuman jaraknya masih agak jauh dari sirkuit, sekitar 28 menit. Nah, gue baru bangun tidur, masih ngantuk banget. Sebenarnya gue tidur jam berapa ya? Jam 9 kayaknya. Masih ngantuk banget. Gue belum sempet packing semalam, tapi barang-barang gue sih udah gue siapin. Sebenarnya gue bawa baju-baju, kaos, ada celana dalam juga. Gue juga bawa laptop, terus ada harddisk, segala macem, kamera, GoPro, clip-on, terus power bank. Gue sampai bawa power bank juga. Gue nggak tahu ini bisa masuk pesawat atau enggak. Nah, sekarang gue mesti packing dulu, masukin barang-barang ke tas. Tapi gue nggak tahu nih, tas gue muat atau enggak. Kayak gue masukin barang dulu kali ya. Ternyata gue pikir bawaan gue banyak gitu, ternyata sedikit sih sebenarnya. Sekarang gue udah selesai packing, jam 3 lah, setengah jam 40 menitan lagi lah kita jalan. Gue ganti baju dulu cuy. Nah gimana? Gue udah mandi, udah packing, sama aja ya kan? Udah selesai mandi, udah seger. Gue tinggal nunggu Grab aja sih sebenarnya. Oke, berangkat cuy. Oke, sekarang gue udah nyampe bandara. Tadi sempat buru-buru waktu mau berangkat, jadi gue lupa bawa topi gue ketinggalan. Gak kebayang nanti kalau di sana nggak pakai topi terus panas, ya udah kita nanti bakalan beli aja di sono. Sekarang gue masuk dulu. Pesawat gue masih on schedule, jam 6 akan berangkat. Nah nih, berasa banget vibes-nya di Bandara Soekarno-Hatta. Udah ada motornya nih. Ada satu dari Moto3, Mario Aji cuy, pembalap kita yang wakilin Indonesia di Moto3. Ya udah selesai check-in, sekarang udah hampir jam setengah 6. Kita kayaknya juga mesti cepet-cepet boarding. Tiketnya udah ada di sini. Nanti kita bakal lanjut di dalam aja pas udah di pesawat. Sekarang kameranya mau gue masukin ke dalam tas dulu karena mau ngelewatin X-Ride. Hampir banget ketinggalan.
Nah cuy, kalau misalkan lo melihat background di belakang gue, artinya gue baru saja sampai di Bandara Lombok. Di setiap sudut bandara ini banyak banget brandingan yang berhubungan dengan MotoGP. Gila, gue excited banget. Vibes-nya tuh berasa banget. Sebenarnya gue tadinya mau nuker tiket dulu hari ini supaya besok nggak ngantri panjang. Cuman di berita, gue ngelihat antriannya tuh gila coy. Ada yang ngantri sampai 3 sampai 4 jam gitu deh. Jadi gue mutusin untuk nuker tiketnya besok aja di tempat yang di dekat sirkuit. Nah sekarang gue juga mau ke homestay karena gue udah booking hotelnya, homestaynya untuk 2 malam. Cari makan dulu cuy, asli lapar banget gue. Homestay, penginapan ini tempat warga, not bad lah ya. Ini kalau gue review penginapannya cuma ada kasur, terus ada juga ya guling sama bantal ada 2. Terus di situ ada kipas, kemudian ada meja. Kita lihat luarnya kayak gimana. Wah, not bad lah. Buat istirahat dulu sementara, nanti sekitar jam 2 kita mau cabut lagi sambil nungguin motor karena gue sewa motor. Motornya masih belum datang. Nanti mau diantar jam 2. Jadi mau tidur dulu, istirahat sebentar, habis itu kita explore sirkuit. Tadi udah sempat istirahat, sempat tidur sebentar, terus mandi. Sekarang kita waktunya ke sirkuit. Nah, jarak dari tempat gua ke sirkuit ini sekitar 20-25 menitan gitu. Nah, sekarang kita mau jalan ke sirkuit, let's go! Gila ya, pembangunan infrastrukturnya di sini tuh keren banget. Ini taman atau beautifikasi yang ada di depan sirkuit ini bener-bener baru banget. Jadi itu mungkin 2-3 hari yang lalu ya, bener-bener baru. Dan kalau kita ngelihat barusan nih, antusiasme warga tuh bener-bener tinggi banget. Banyak yang datang foto-foto, yang mungkin juga besok akan nonton juga, rame lah pokoknya. MotoGP Mandalika kali ini tuh satu sisi membuat gua seneng, tapi di sisi lain bikin gue sedih. Kenapa gue seneng? Karena ya balapannya itu diadain di negara sendiri gitu, dan gue ngerasa bangga akhirnya MotoGP bisa diadain di sini. Tapi di sisi lain gue sedih karena jagoan gue Valentino Rossi udah nggak balapan di sini karena udah pensiun tahun lalu. Tapi gue masih tetap semangat karena masih banyak murid-muridnya Rossi, termasuk adiknya ada Luca Marini, dan juga murid-muridnya yang lain ada Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, terus Andrea Migno. Gue mungkin akan dukung mereka lah ya. Nah, gue sekarang udah ada di dalam area sirkuit di antara tribun A dan juga tribun B. Premium Grandstand B dan juga yang di sini adalah Premium Grandstand A. Ini ada di trek lurus pas seberang-seberangan sama pedok. Jadi akan lebih enak ketika lu nonton di trek lurus gini, lu masih deket sama giant screen, which is lu masih bisa ngerasain sensasi suaranya. Tapi ketika pembalap lagi ada di bagian lain atau di tikungan lain, lu masih bisa ngelihat langsung live di giant screen-nya. Mau naik ke atas Bukit Seger. Bukit Seger ini tepat berada di samping tikungan 10. Bukitnya sih agak lumayan nanjak ya. Waktu Superbike kemarin gue udah sempet naik ke sini, dan itu memang keren banget view-nya dari atas. Nanti kita ngelihat kayak gimana. Jadi naik ke atas itu lumayan capek juga sih, padahal ini baru sedikit. Tapi dasar gue aja yang nggak pernah olahraga. Tapi sekalinya kita udah nyampe di atas, itu pemandangannya bakal keren banget, worth it lah. Dengan sedikit pendakian, dengan sedikit effort yang kita lakuin buat menuju ke atas bukitnya. Tapi memang dari atas itu akan kelihatan sirkuit, terus surrounding areanya termasuk laut itu akan kelihatan. Let's go, kita lanjut lagi. Nah, setelah gue mendaki bukit dan cukup berkeringat, sekarang lo lihat apa yang di belakang gue. Ya bener banget, itu adalah tikungan ke-10, tikungan yang posisinya benar-benar mepet sama pantai. Ini sebenarnya kalau misalkan meluap airnya itu pasti benar-benar sampai bibirnya sirkuit tikungan ke-10 ini. Dan itu memang keren banget cuy.
speechless gua. Nggak bisa ngomong apa-apa. Sirkuit MotoGP akhirnya ada di Indonesia. Sampai akhirnya gelaran MotoGP juga diadain di sini. Sebuah negara dengan pangsa pasar motor terbesar di dunia kedua setelah India, kalau gua nggak salah. Dan penggila MotoGP yang parah banget. Terbukti kemarin waktu parade di Jakarta, itu atmosfernya emang bener-bener full. Gila sih emang. Gue penasaran buat ngelihat gimana nanti aksinya Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, Jack Miller, Alex Rins, Joan Mir, dan teman-temannya semua nanti bakalan adu kecepatan di sirkuit yang ada di belakang gue ini. Dan mungkin itu aja video gue kali ini. Kita akan lanjut besok ketika free practice 1 dan free practice 2. Gue juga akan videoin dan gue akan explore cuy. Ini keren banget. Thank you, sampai ketemu. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you dan stay healthy. Cheers!